Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian saya pada hari Minggu 28 Juni 2020 ini berjudul komitmen untuk mengikuti Kristus. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini membingungkan dan kerap kali menjadi bahan olok-olokan orang yang tidak percaya kepada Kristus dan mengolok-olok orang yang percaya pada Kristus. Betapa tidak, dari satu pihak Yesus itu seringkali dimengerti sebagai orang yang mengajarkan kasih, kelembutan, persaudaraan, pembawa terang. Bahkan dia adalah Raja Damai seperti yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Tetapi sekarang ini dalam Injil tadi Yesus menyuruh, mau mengatakan, barang siapa melebihi bapak ibunya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Ibu-ibu yang dan bapak-bapak, barang siapa mengasihi putra-putrinya melebihi dari aku, tidak layak bagiku. Sementara orang mau ikut dia supaya selamat, sekarang harus kehilangan nyawa. Sementara orang mestinya dalam promosi itu mencari yang enak-enak, malah dikatakan di sini harus memanggul salib. Sulit sekali dimengerti. Saudara-saudara, untuk memahami Injil hari ini yang membingungkan ini, kita perlu melihat konteks. Konteks utamanya ialah bahwa pada waktu Yesus sudah wafat, murid-muridnya ambyar. Kemudian ketika mulai bangkit, satu persatu juga mulai kumpul lagi, bangkit lagi, lalu membentuk suatu komunitas lagi pada waktu Yesus naik ke surga, lalu betul bersemangat pada saat Pentakosta. Nah, kemudian mereka mulai merefleksikan diri, jangan sampai yang sudah berkumpul ini merotoli lagi seperti yang sudah-sudah. Lalu itulah yang terjadi pada masa lampau. Kemudian mereka menampilkan sabda Yesus mengenai meninggalkan ayah ibunya dan memanggul salibnya dan kehilangan nyawa. Mereka meninggalkan 3 hal itu sebagai suatu kesalahan. Maka jangan sampai ada kesalahan itu terjadi lagi. Saudara-saudara, itu yang terjadi pada waktu murid Yesus banyak sekali. Kemudian mulai berkurang sampai pada waktu Yesus memanggul salib, yang menolong bukan muridnya, ialah Simon dari Kirena. Pada saat hembusannya nafas yang terakhir, Yesus disalib,
siapa yang menunggui? Hanya 2 orang, Ibunda Yesus dan Yohanes. Jadi mereka murid-murid Yesus pada waktu masih hidup itu mempunyai 3 kesalahan. Maka kesalahan itu jangan sampai terulang lagi pada saat ini, gitu maksudnya dengan bacaan Injil tadi. 3 kesalahan itu apa? Pertama, 3 kesalahan itu adalah mengasihi bapak ibunya, mengasihi anak-anaknya melebihi Yesus. Artinya mereka takut dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Lalu Yesus yang dulu diikuti banyak orang itu sekarang menjadi sedikit karena banyak orang tidak mau memisahkan diri, tidak mau berbeda dengan orang lain, tidak mau berbeda dengan arus umumnya. Bahkan kalau perlu Yesus menganjurkan, ya sudah, mengundurkan diri saja, memisahkan diri. Dalam konteks ini, waktu itu komunitas murid Yesus mengambil sikap memisahkan diri dari lingkungan orang Yahudi, dari komunitas Yahudi. Kesalahan kedua adalah mereka tidak mau kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa adalah kehilangan kegairahan hidup, kehilangan kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang sudah nyaman. Mari kita ambil analogi anak kecil. Orang yang tidak mau kehilangan nyawa adalah orang yang seperti anak kecil yang tidak mau melepaskan kempongannya. Masuk sekolah dulu harus meninggalkan bapak ibunya. Kesalahan pertama tidak mau meninggalkan bapak ibunya. Yang kesalahan kedua tidak mau melepaskan kempongannya. Nah, dulu masih kempongan kecil itu, tetapi bertambah umur kempongannya diganti HP. Dan kemudian mungkin ada kempongan-kempongan lain yang tidak mau ditinggalkan. Bahkan itu lebih dicintai, lebih diberi waktu daripada memberi waktu kepada Yesus sendiri. Keengganan untuk bersatu dengan jemaat itu termasuk juga merasa nyaman dengan dirinya sendiri, tidak mau keluar, berbagi kehadiran dan apa saja dengan komunitas. Mereka memisahkan diri. Lalu dalam kehidupan umum juga mungkin orang itu perlu memikirkan kepentingan-kepentingan umum, keluar dari dirinya sendiri. Barangkali dia memang harus membayar sesuatu, harus kehilangan sesuatu, tapi disitulah dia akan menemukan makna hidupnya. Maka dari itu dalam kehidupan umum kita berani untuk kehilangan sesuatu, mungkin menghilangkan rasa minder, mencoba lagi menghilangkan kebiasaan mengkritik tetapi tidak memberikan solusi alternatif. Yang ketiga, mereka tidak mau memanggul salib, artinya tidak mau menghadapi kesulitan hidup. Nah, disinilah terjadi pembedaan antara mental pemenang dan mental pecundang. Lagi-lagi saya menggunakan analogi anak kecil. Anak sekolah yang hanya mau nyanyi-nyanyi, jalan-jalan, pesta-pesta, namanya TK terus. Kalau mau sudah SD ya harus ada PR, harus ada ulangan, harus ada ujian. Seorang yang bermental pemenang akan menghadapi dan melihat kesulitan, ulangan dan ujian tadi sebagai kesempatan untuk unjuk kebolehan, membuktikan bahwa saya bisa. Bayangkan seorang jagoan main badminton atau petinju, mereka akan naik ring dengan gagah karena akan membuktikan sekarang ini bahwa saya ini bisa melaksanakannya. Seorang mental pecundang melihat kesulitan itu menjadi beban yang menekan. Kalau bisa itu dihindari. Maka orang-orang macam ini juga suka menunda-nunda pekerjaan, sambil mengeluh sana sini, mengalahkan sana sini, sampai matahari pun orang ngerti apa-apa disalahke. Matahari terlalu panas hari ini, bikin mudah lelah. Ya, orang macam itu, orang yang
menghadapi kesulitan juga dalam bidang kehidupan sehari-hari, dia sebenarnya sudah merencanakan untuk gagal, untuk kalah. Karena menghadapi kesulitan bukan dengan gagah, tetapi dengan rasa ingah-ingih mohon dikasihani. Saudara-saudara, apa yang diajarkan Yesus kali ini sebenarnya sudah kita kenal dalam hidup harian kita. Tetapi perlu kita menajamkan dan bahkan kemudian menajamkan kembali. Saya ini murid Yesus yang tergabung dengan gereja Katolik. Saya akan membuktikan kekatolikan saya. Komitmen saya untuk mengikuti Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.